Desember 2017 menjadi awal ide pemikiran saya yang sedang berada di puncak Semeru untuk kembali menginjakan kaki di bagian dari salah satu Seven Summit Indonesia lagi. Yap, sang Rinjani tujuan saya berikutnya saat itu. Tentu segara anaklah yang menjadi tujuan utama kala itu. Lombok berguncang, Lombok menangis. Semoga Lombok tetap indah. Agustus 2018, pilihan beralih ke Kerinci. Saya tak yakin Desember pendakian Rinjani akan dibuka. Kerinci seperti senandung lagu yang mendayu-dayu, tak kalah indahnya karena memiliki danau gunung 7 yang menawan. Orang Jawa begitu tuh Ariel, cara masuk bandara. 23 Desember 2018, saya berangkat dari Soekarno-Hatta menumpang Sang Garuda untuk terbang ke Padang. Kenapa Padang? Kerinci kan ada di Jambi. Jawabannya nanti pasti akan tahu. Oh iya, saya ditemani oleh seorang kawan, namanya Iqbal. Dia rekan kerja saya, sekaligus orang asli Padang. Dia tidak ikut ke Kerinci, hanya hendak pulang melepas rindu bersama keluarganya setelah setahun lamanya di rantau urang. Pesawat lepas pukul 6.15, menembus gelapnya awan stimulonimbus, berpacu dengan sang mentari yang sedikit demi sedikit membawa cahaya harapan di awal hari. Cuaca cukup buruk saat itu. Guncangan demi guncangan menyentuh, mengisyaratkan pesawat sedang berada di dalam awan hujan. Dua jam berlalu, kami tiba di Padang, Bandara Internasional Minangkabau. Kami turun, berfoto sebentar, kemudian saling berpisah. Iqbal melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta bandara. Katanya, sekitar 20 menit jarak bandara dengan rumahnya. Sampai di Padang, masih ada perjalanan panjang. 7 jam sampai 8 jam ke Jambi. Tak lama travel tiba. Ternyata masih kosong. Katanya, saya orang pertama yang dijemput. Travel melesat menjemput penumpang lain satu persatu. Setelah penuh, kami dibawa ke loket untuk mengurus tiket. Rp170.000, ongkos yang cukup sebanding menurut saya. Dari sini, perjalanan panjang dimulai. Sangat beruntung, saya mendapat posisi duduk paling belakang, berdampingan dengan sang pilot pengganti, dan seorang ibu yang membawa anak yang lucu. Dengan kondisi kaki saya yang sedikit panjang, saya merasa lelah. Tetapi lelah berganti, seiring pemandangan indah yang menyejukkan hati. Setelah melewati 8 jam perjalanan, dan setelah beberapa kali berhenti di warung makan, akhirnya saya tiba di Desa Kayu Aro, basecamp Jejak Kerinci. Dengan sebuah spanduk besar bertuliskan Makjus, menyambut saya di hari yang mulai temaram.
Bingung, jantung saya sedikit berdegup kencang kala riungan pendaki yang terlihat baru saja turun keluar masuk pintu rumah itu. Saya masuk, disambut suasana khas base camp pendaki yang saya rasa di sini cukup hangat dan juga nyaman. Saya berkenalan dengan beberapa orang yang sedang melepas lelah, mencoba meluburkan diri di dalamnya. Saya beristirahat sejenak, mandi, kemudian makan malam. Saya kembali beristirahat, kemudian mencoba memejamkan mata demi pulihnya tenaga untuk memulai petualangan esok hari. Dan berselimut dinginnya desa Kayu Aro, saya pulas didekap sang mimpi. Aku pernah tapi baru naik situ udah turun lagi sama macam. Suara ayam silih bersambut, membangunkan orang-orang yang sedang terlena oleh mimpi. Pagi itu, saya baru bertemu dengan seorang ibu. Sedikit tua, tapi memiliki aura yang menyenangkan di balik keramahannya. Iya, itu Mak Jus. Senang saya bertemu dengannya. Mandi, packing ulang, kemudian sarapan. Sambal goreng kentang khas yang selalu beliau sajikan untuk anak-anaknya yang baru ia temui. Nikmat sekali. Diiringi candaan hangat sesama pendaki lain. Tepat jam 9 pagi, saya, Dimas dan Rindi bersiap dengan mobil bak terbuka milik Putra Makjus. Oke, perkenalkan mereka, Dimas dan Rindi. Mereka berdua berasal dari Solo. Dua sejoli pendaki yang menurut saya mereka keren. Ada rombongan lain yang juga berbarengan. Saya tanya, mereka berasal dari Jambi, Batam, dan juga Bogor. Bogor KB ya, Bogor KB. Jambi nih Mas. Woi, Jambi campur. Batam. Iya. Jauh amat. Beli HP dong Batam. Bawa elektronik gak? Kena pajak masuk Jambi. Ini mana nih? Gas aja. Kena sita di mana? Ini Sungai Penuh nih, Sungai Penuh. Enggak Jambi. Jambi juga. Ini mana nih? Udah Jambi kita. Bogor. Cewek Bogor. Rumah. Sungai Penuh. Dari Jakarta. Saya cukup senang mengingat sebelumnya saya sedikit gusar, ditakuti tidak ada jabarengan untuk berjalan. 15 menit berlalu, tibalah kita di pintu rimba, gerbang utama pendakian. Sejenak berdoa, tarik nafas dalam-dalam, kemudian mulai berjalan. Saya pikir mengintil di belakang Dimas dan Rindi adalah pilihan yang tepat. Saya cukup senang melihat mereka seperti orang kembar yang sebenarnya hanya kering mereka yang kembar. Treknya cukup mudah, sedikit becek, dengan rimbunnya hutan lembab khas hutan hujan tropis. Kurang lebih 30 menit, tibalah di pos 1, bangku panjang. Kagak mandi-mandi bang. Bilang dong gimana rasanya nyampe pos 1. Ya ini gimana sih? Bilang dong, ini kan Rasanya. ya ini masa gue yang ngejar-ngejar sih. Masih dengan trek lumayan mudah,
Kaki terus melangkah, menginjak tanah basah. Pertanda, kemarin telah diguyur hujan. Setengah jam berlalu, tibalah di pos 2, Batu Lumut, ditandai dengan sebuah plat yang dipaku di pohon. Perjalanan dilanjutkan. Dari pos 2 ini, perjalanan ke pos 3 lebih sedikit panjang. Di sela perjalanan, kami berpapasan dengan sekitar 3 orang pendaki yang dari pos 3 ini, trek yang tadinya landai berubah drastis. Tanjakan demi tanjakan mulai menyambut, dan katanya perjalanan ke shelter 1 lumayan panjang. Nah, ada yang menarik. Jadi, di Gunung Kerinci ini, penamaan tempat beristirahat dibagi menjadi 2. Pos untuk beristirahat sebentar, dan shelter untuk tempat mendirikan tenda. Dari pos 1 sampai 3, hutan masih sangat rapat. Ditambah, di Gunung Kerinci ini adalah habitat dari harimau Sumatera. Rimbunnya pohon sangat cocok untuk mereka mengintai dan sebutin namanya dong. bersembunyi. Saya namanya Pak Tuben Kerry, Tesi. Ketemu sama kawan nih dari Jakarta, semoga ada kenangan di Kerinci. Amin. Sedangkan di shelter 1 sampai 3, vegetasi hutan mulai renggang. Dengan pepohonan yang tidak terlalu tinggi, jadi sudah cukup aman untuk berkemah di sini. Hafiz. Hafiz Fadilah Yamin bukan? Bukan ya. Kamu nama siapa? Husna. Husna. Dari? Pekanbaran. 2,5 jam berlalu, akhirnya kami tiba di shelter 1. Sebuah tempat berkemah di mana para pendaki mengistirahatkan diri untuk 1 malam. Sebetulnya shelter 1 bukan target berkemah, tapi apa daya, beban keril yang cukup berat menguras hampir seluruh tenaga saya. Mungkin masih sedikit tersisa hanya untuk mendirikan tenda saja. Kami mulai membuka perbekalan makan siang yang kami bawa sedari bawah. Ingat, saya mendaki sendirian. Ini cara terbaik untuk mempermudah konsumsi saya selama perjalanan. Ayam. Kapan lagi di gunung makan ayam? Ayam gendut. Hei, duduk aja duduk. Ngapain jalan, udah mau hujan loh. Langit berubah menghitam.
Seiring awan yang kian menghampiri, menyampaikan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Menikmati gemericik air dari dalam tenda sendirian membuat saya banyak memikirkan berbagai hal. Lebih banyak berintrospeksi diri atas bagaimana saya, kenapa saya, dan apa yang harus saya lakukan ke depan. Menurut saya itu baik, menciptakan diri saya yang baru untuk semakin positif dalam menjalani hidup ke depan. Hujan mereda, seiring langit yang membiru, awan yang menggumpal, dan hari yang kian menua. Dari sini, awal mula saya berjumpa dengan segerombolan remaja yang mengagumkan, mengisi kesendirian saya, dan menutup hari ini dengan perbincangan hangat di antara alam yang sangat tidak hangat. Saya sudah sering digituin orang bang, jadi saya nggak malu-malu. Padang gimana? Pernah bengkok bang. Apa pernah Padang? Oh, Piaman. Piaman bang. Orang Padang dia. Tidak boleh. Lancarnya kan, ngomongnya kan lancar. Hari kian temaram. Sudahlah. Saya harus tidur. Perjalanan belum usai.